Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan pada realitas kehidupan seluruh umat manusia yang hidup di era milenium ini. Bagaimana tidak, seluruh aktivitas kehidupan sudah terintegrasi dalam satu genggaman. Mulai dari aktivitas pemenuhan kebutuhan, hingga aktualisasi di dalam pergaulan, hampir seluruhnya dilakukan melalui ruang virtual. Bahkan, praktik kewarganegaraan secara masif berlangsung pada ruang-ruang virtual, seperti personal brandingnya politisi, penyampaian aspirasi, hingga pengajuan berbagai petisi. Persoalan pokok yang menarik pada kondisi ini adalah adanya fenomena hyper-connected society, di mana masyarakat secara masif terhubung melampaui batas-batas sosial, ruang, dan waktu. Lalu, bagaimana menjadi warga digital yang beradab di tengah hyper-connected society? Yuk kita cari tahu jawabannya. Teknologi digital yang menghadirkan ruang publik baru berupa ruang publik virtual telah mentransmisi informasi yang cepat antar individu di dalam berinteraksi, sehingga harus diimbangi pula dengan kemapanan lembaga sosial yang dapat menyesuaikan dengan hadirnya ruang publik virtual tersebut. Sebab, ruang publik virtual telah menuntut individu untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan berpartisipasi yang melahirkan konsep literasi ekosistem digital, sehingga membutuhkan kesadaran akan tanggung jawab nilai dan norma pada penggunanya. Pernahkah Anda mendengar istilah hyper-connected society? Istilah ini diperkenalkan oleh ilmuwan sosial asal Kanada, yakni Annabel Quanhass dan Barry Wellman. Keduanya melakukan studi tentang komunikasi antar sesama manusia dan komunikasi manusia dengan mesin dalam organisasi berjejaring dan masyarakat berjejaring. Istilah tersebut mengacu pada penggunaan berbagai sarana komunikasi seperti email, pesan instan, telepon, kontak tatap muka, dan layanan informasi Web 2.0. Pola hubungan antar manusia yang saling terhubung melalui teknologi ditandai dengan sebuah migrasi besar-besaran dari kehidupan di ruang nyata menuju kehidupan di ruang maya. Pernahkah kita menyadari bahwa dari mula bangun tidur, gadget adalah sebuah benda yang pertama kali kita cari? Bahkan hingga menjelang tidur, gadget adalah benda yang paling akhir menemani kita hingga terlelap. Ini menunjukkan bahwa era hyper-connected society ini benar-benar telah mengubah pola hubungan antar manusia serta dengan kebutuhan-kebutuhan yang memboncengnya. Singkatnya, era hyper-connected society ini adalah sebuah kesadaran baru manusia di era digital di dalam menjalani berbagai aktivitas pemenuhan kebutuhan. Keberadaannya tidak terlihat namun sangat terasa. Keberadaannya telah mampu mengubah kehidupan konvensional menjadi kehidupan berbasis digital. Namun, di balik itu semua, siapkah kita menjalani era hyper-connected society ini? Yuk kita bahas lebih lanjut. Coba sejenak kita amati beberapa fenomena yang terjadi di sekitar kita. Human trafficking, prostitusi online, berita hoax, hingga berbagai kasus pencemaran nama baik, semuanya terjadi di ruang virtual. Basis digital ini melandasi semua perilaku tidak terpuji tadi. Hal inilah yang menunjukkan kesenjangan nilai dan norma pada pengguna perangkat digital di era hyper-connected society ini. Namun, apakah digitalisasi ini mengakibatkan masyarakat menjadi rendah nilai dan rendah moral? Sebagian ada yang berasumsi bahwa digitalisasi ini menyebabkan masyarakat kehilangan tuntunan nilai dan moral. Apakah benar demikian? Coba kita renungkan. Teknologi ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan manusia yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia. Artinya, teknologi ini dipergunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti manusia.
Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa menyembunyikan beberapa sikap ketergantungan terhadap teknologi secara berlebihan. Tentu, inilah yang menjadi faktor terjadinya kesenjangan nilai dan norma di dalam aktivitas pada ruang virtual. Faktor lainnya menunjukkan bahwa belum adanya kesadaran akan status ruang virtual yang tidak ubahnya sama dengan kehidupan nyata. Beberapa orang masih belum menyadari bahwa yang maya itu hanyalah ruangnya, sementara aktivitasnya nyata. Nah, faktanya, privasi personal yang selama ini dianggap sakral telah menjadi hal yang biasa, karena semuanya terlanjur nampak di ruang publik tersebut. Teori Abraham Maslow sebetulnya telah melandasi fenomena ini, karena menurutnya salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah eksistensi. Eksistensi ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan diri dari orang lain, sehingga privasi personal yang terlanjur nampak di ruang virtual dan sudah tidak menjadi hal yang patut untuk disembunyikan dari publik merupakan perwujudan dari kebutuhan manusia akan penghargaan dari orang lain. Bisa saja seseorang akan kehilangan itu semua apabila tidak memahami ajaran eksistensialisme ala Friedrich Nietzsche. Aliran filsafat ini mengajarkan berkontemplasi untuk bertanya pada diri sendiri terkait beberapa pertanyaan seperti, siapakah diriku yang sebenarnya? Apa sih tujuan hidupku ini? Apakah aku memiliki kebebasan? Apakah keberadaanku berarti bagi orang lain? Inikah hidup yang benar-benar ku inginkan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian akan menuntun kita mencapai batasan pada saat menjalankan peran pada ruang virtual. Nah, dari pembahasan ini kita akan memahami bahwa kesenjangan nilai dan moral pada ruang virtual akan terjadi apabila kita kehilangan kesadaran akan batasan diri untuk menunjukkan sikap-sikap yang semestinya kita lakukan di dalam ruang kehidupan nyata. Lalu jika demikian, apakah bisa kita menunjukkan jati diri keadaban kita sebagai bangsa Indonesia yang terikat secara teguh oleh nilai-nilai luhur pada saat berperan menjadi warga digital? Yuk kita bahas lebih lanjut. Berbicara tentang beberapa perilaku yang kurang terpuji pada saat berperan menjadi warga digital, kiranya tidak berlebihan. Hasil survei Microsoft terkait Indeks Keberadaban Digital atau Digital Civility Index tahun 2020 yang rilis di awal 2021 menunjukkan posisi Indonesia berada di peringkat yang rendah. Laporan yang didasarkan atas survei pada 16.000 responden di 32 negara antara April sampai Mei tahun 2020 menunjukkan Indonesia ada di peringkat 29. Survei dilakukan terhadap perilaku berselancar di dunia maya dan aplikasi media sosial termasuk resiko terjadinya penyebarluasan berita bohong atau hoax, ujaran kebencian atau hate speech, diskriminasi, cyberbullying, dan tindakan sengaja untuk memancing kemarahan. Mengenai hasil ini, Microsoft mendorong pengguna internet yang lebih baik dan lebih aman dari perilaku-perilaku yang kurang terpuji tadi. Oleh karenanya, Microsoft menguraikan 4 prinsip yang dapat dilakukan oleh pengguna online agar dapat menunjukkan keadaban sebagai warga digital. Apa saja itu? Yang pertama, menjalankan prinsip Golden Rule. Prinsip ini memandu kita untuk bertindak dengan empati, kasih sayang, dan kebaikan di dalam setiap interaksi, dan memperlakukan semua orang di dunia maya dengan bermartabat dan terhormat. Yang kedua, membangun kesadaran untuk menghormati perbedaan. Untuk menghargai perbedaan budaya dan menghormati sudut pandang yang berbeda, saling berinteraksi dengan berhati-hati, memikirkan perasaan orang lain, dan menghindari sebutan nama serta saling serang. Lalu yang ketiga, berpikir sebelum membalas. Untuk berhenti sejenak dan berpikir sebelum menanggapi dan tidak memposting atau mengirim apapun yang dapat menyakiti orang lain, merusak reputasi seseorang,
atau mengancam keselamatan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah membela diri sendiri dan orang lain. Memberitahu saat seseorang tidak merasa aman, menawarkan dukungan kepada mereka yang menjadi sasaran pelecehan atau kekejaman online, dan melaporkan aktivitas yang mengancam keselamatan. Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa hyper-connected society era ini harus disadari sebagai sebuah keniscayaan agar kita sebagai umat manusia semakin dimudahkan dan terbantu untuk melangsungkan kehidupan kita sehari-hari. Tentu, kita harus pandai-pandai menemukan celah yang bijak agar mampu menjalani hyper-connected society era ini sebagaimana mestinya, sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa yang beradab. Tentu, keteladanan adalah modal utama di dalam menjalankan peran sebagai warga digital. Keteladanan harus muncul di dalam diri kita sebagai subjek dari teknologi. Artinya, hyper-connected society era yang memberikan ruang interaksi semakin meluas tanpa batas harus didasari oleh keteladanan yang muncul dari diri setiap warga digital. Sehingga hyper-connected society era dapat dijalani dengan penuh sukacita, bukan malah menjadi sumber kekhawatiran akan terjadinya degradasi moral bagi generasi-generasi emas bangsa Indonesia yang akan datang. Sahabat muda sekalian, hyper-connected society era bukan lagi menjadi hal baru dan bukan pula suatu keadaan yang harus dihindari atau dikhawatirkan. Hyper-connected society era adalah sebuah keniscayaan dan akan memberikan peluang untuk memajukan kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, siapkan mental kalian untuk menjadi teladan bagi orang lain di dalam ruang virtual, agar keberadaan ruang virtual ini dapat menjadi penyambung silaturahmi yang saling memberikan kemaslahatan satu sama lain. Berikanlah respon terbaik Anda pada kolom komentar di bawah ini. Jika Anda suka dengan video ini, like, share, dan subscribe agar kami lebih bersemangat lagi membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.